Shalom, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita dengan penuh kerinduan, dengan kehausan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendekat terus kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau telah menolong kami ya Tuhan. Hingga sore hari ini kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau secara pribadi ya Bapa. Mari Engkau urapi setiap kami ya Tuhan. Ibadah ini ya Tuhan, biar tidak sia-sia begitu saja, tetapi Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yang mengikuti acara ini, biarlah Tuhan melawat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami akan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Jadikan firman Tuhan itu menjadi dasar keseharian hidup kita. Amin. Hari
bersorak-sorak lagi memuji nama Tuhan, sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan, biar segala nyanyian dan pujian kita manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. setiap waktu. Nyanyian dan pujian kami, Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan
Tuhan, pada saat sore hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan semua di tempat ini agar kami siap semua untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hati yang tenang, pikiran yang tenang agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada saat sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di kitab Ester pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelantara dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelantara, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanya raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hambanya. Datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan Haman adakan pada hari dan Haman, maka besok Haman akan lakukan yang dikehendaki raja." Bapak Ibu, dari pembacaan kita ini saya mau menyimpulkan satu tema bagi kita, yaitu keberanian dan hikmat. Bagaimana Ester memiliki keberanian dalam kehidupannya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kitab Ester ini mau mengajari kita tentang keberanian dan hikmat yang Ester miliki dalam kehidupannya. Nah, Ester ini juga pada saat itu bagaimana Raja Ahasuerus memimpin bangsa-bangsa Persia itu. Nah, pada saat itu juga waktu Ester menjadi ratu untuk memimpin bangsa Yahudi, mereka di situ mereka harus memiliki hikmat dan mereka juga harus belajar untuk memiliki keberanian dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat bahwa kisah Ester adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi kita untuk kita selalu berbuat hikmat, kita selalu memiliki hikmat, selalu memiliki keberanian dalam kehidupan kita. Nah, dari topik ini kita akan belajar bagaimana Ester ini memiliki keberanian dan memiliki hikmat dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama yaitu keberanian untuk melangkah. Kita sudah baca Alkitab bahwa di mana Ester memiliki keberanian untuk melangkah. Dia itu di ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua itu menjelaskan bagaimana Ester itu dia bertindak. Dia itu menghadapi raja, bagaimana Ester dengan beraninya untuk menghadapi raja Persia tersebut. Padahal dia tahu bahwa raja itu akan membuat dia atau raja itu bisa memberikan hukuman mati kepadanya. Karena dia pas menemui raja, dia itu tidak atas perintah raja. Dia dengan keberaniannya sendiri, dengan tindakannya sendiri, dia berani untuk menemui Raja Ahasuerus tersebut. Jadi pada saat itu dia juga harus menerima resiko yang ada. Resiko yang ada yaitu dia harus menerima hukuman yang sudah ditetapkan oleh kerajaan, yaitu hukuman mati. Namun Ester memilih untuk melangkah maju dalam kehidupannya. Dia terus melangkah maju untuk menemui Raja Ahasuerus tersebut. Karena dia tahu bahwa
bangsanya dalam bahaya, bangsa Yahudi dalam bahaya. Jadi pada saat itu dia juga terus berani melangkah, dengan keberaniannya dia terus melangkah maju ke depan. Karena dia tahu Tuhan itu selalu menopang kita, Tuhan selalu menopang Ratu Ester tersebut. Sama juga dalam setiap kehidupan kita. Kita itu juga harus memiliki keberanian dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki keberanian supaya kita itu bisa melangkah ke depan. Jangan kita hanya melihat ke belakang, tapi kita itu harus melihat ke depan. Kita harus terus melangkah. Kalau kita lihat dari kehidupan kita sendiri, pada saat kita mendapatkan sesuatu mungkin yang membuat kita down, membuat kita tidak semangat, atau dalam setiap usaha kita, mungkin usaha kita bangkrut, atau apapun itu, kita menjadi sedih, kita tidak menjadi maju lagi. Tapi kita merasa bahwa saya sudah bangkrut, saya tidak bisa apa-apa lagi. Jadi kita tidak memiliki keberanian dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki keberanian dalam kehidupan kita, pasti kita itu terus melangkah dan melangkah. Meskipun usaha kita sudah bangkrut, usaha kita tidak punya apa-apa lagi, tapi jika kita mempunyai keberanian seperti Ester, pasti kita itu terus melangkah ke depan. Kita tidak melihat lagi keadaan kita yang di belakang. Karena kita tahu Tuhan itu juga selalu menopang kita ke depannya jika kita punya keberanian dalam kehidupan kita. Maka kita itu harus setia kepada Tuhan. Milikilah keberanian itu kepada diri kita masing-masing. Karena jika kita tidak berani untuk bertindak atau untuk melangkah ke depan, pasti kita tidak akan tahu bagaimana hari esok atau bagaimana ke depannya. Tapi jika kita terus berani untuk melangkah ke depan, kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus melangkah, biarpun kita sudah mendapatkan cobaan yang begitu banyak, atau mendapatkan masalah yang begitu susah dalam kehidupan kita, tapi kita percaya kita terus maju, karena dengan kemajuan itu, dengan keberanian kita itu, kita juga bisa jadi tahu apa yang harus kita lakukan dalam setiap usaha kita. Mungkin usaha kita bangkrut karena kita kurang mengurusnya atau kita kurang memperhatikan. Itu bisa menjadi salah satu juga. Jadi kita harus terus maju, kita harus terus berani. Mau kita mendapatkan resiko sebesar apapun, kita terus maju karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia itu memakai setiap orang-orang untuk melayaninya. Setiap orang yang berani, setiap orang yang ingin melangkah, itu Tuhan pasti akan menyertai. Seperti Ester tersebut. Dia itu terus melangkah. Karena dia tahu bahwa bangsanya dia itu memiliki pertolongan, membutuhkan pertolongan dalam kehidupan mereka. Dia itu seorang ratu, dia itu harus mengambil keputusan. Jika dia tidak mengambil keputusan, maka bangsanya itu akan terancam. Kita lihat kisah-kisahnya Ester ini. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Di saat dia menghadapi raja, dia sudah tahu bahwa resikonya itu adalah mati. Tapi dia terus melangkah ke depan. Dia terus berjalan ke depan. Dia terus percaya kepada Tuhan. Karena dengan keberanian dia juga percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia untuk bisa bertemu dengan Raja Ahasweros. Tanpa harus menerima resiko, yaitu untuk hukuman mati tersebut. Dia itu percaya Tuhan itu senantiasa menolong dia. Itu adalah keberanian daripada Ester yang Ester miliki dalam kehidupan dia. Nah, kita lihat juga ada poin yang kedua, yaitu hikmat dalam bertindak. Di mana Ester juga itu di saat dia mempunyai keberanian dalam melangkah, dia juga memiliki hikmat dalam bertindak. Jika kita sudah punya keberanian untuk melangkah,
berarti kita juga harus memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Kita juga harus tanamkan hikmat. Hikmat akan menuntun kita untuk membuat keputusan yang tepat. Seperti Ester, dia itu berhikmat dalam mengambil keputusan. Dia itu selalu berpikir berulang-ulang kali ke depannya akan seperti apa. Dia itu berhikmat dulu baru bisa bertemu dengan Raja Ahasweros. Karena dia tahu bahwa raja itu bisa saja membunuh dia pada saat dia temui. Dia percaya kepada Tuhan. Seperti di ayat yang ketiga, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Itu menyatakan bahwa ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Waktu itu raja bertanya kepada Ester, apa keinginan Ester datang kepada Raja Ahasweros. Nah, pada saat itu juga Ester juga menjawab Raja Ahasweros, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh Hama bagi raja. Nah, pada saat itu juga Ester dia tidak langsung mengungkapkan apa keinginan dia. Dia masih mengundang raja untuk datang ke perjamuan tersebut. Karena dia tahu, dia itu harus berhikmat dulu. Jika dia langsung menyampaikan apa keinginannya, pasti raja akan marah kepada Ester. Tapi di situ dia memiliki hikmat dan dia menyatakan bahwa dia mengundang raja untuk datang ke perjamuan. Nah, ayat kelima juga menyatakan bahwa maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Nah, pada waktu itu Raja Ahasweros datang ke perjamuan atau undangan yang diberikan kepada Ester, undangan yang diberikan dari Ester kepada raja. Pada saat itu raja menghampiri, datang ke undangannya. Nah, di situ juga kita melihat bagaimana Ratu Ester ini dia mengandalkan hikmatnya juga dalam bertindak. Jika dia tidak mengandalkan hikmatnya, dia tidak mungkin bisa menyampaikan untuk perjamuan tersebut. Tapi dia langsung bilang apa keinginan dia. Tapi dia masih mengundang karena dia sudah tahu bagaimana sikap raja tersebut. Itu yang kita harus pelajari juga dari Ester ini. Jika kita sudah memiliki keberanian dalam kehidupan kita, kita juga harus memiliki hikmat. Di saat kita melakukan segala sesuatu, itu kita harus memikirkan matang-matang apa terjadinya ke depannya itu seperti apa. Akan terjadi seperti apa dan apa resikonya. Jadi kita harus bertindak, harus berpikir, berhikmat. Karena kita sudah terus melangkah, tidak mungkin kita sudah terus melangkah ke depan, terus kita tidak memiliki hikmat. Itu usaha kita tidak akan berjalan. Karena kita hanya tahu awalnya saja, tapi ke depannya kita tidak tahu karena kita sudah tidak berhikmat. Kita hanya berpikir untuk ke depan, ke beberapa waktu kemudian saja, tapi kita tidak berpikir untuk kedepannya itu akan seperti apa. Kita itu harus berpikir bagaimana kita belajar supaya kita itu juga berpikir berhikmat dalam usaha kita. Kalau kita berpikir hanya kita ingin membuka usaha, hanya sekedar hanya bilang membuka usaha, tapi kita tidak berhikmat. Kalau kita tidak berhikmat, kita tidak memiliki ide-ide yang ada, bagaimana usaha kita itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana usaha kita itu akan maju. Bagaimana usaha kita itu akan berkembang. Itu tidak bisa, karena kita tidak memiliki hikmat. Kita sudah memiliki keberanian untuk membuka usaha, untuk menerima setiap resiko, tapi kita tidak memiliki hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Jadi itu yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Jika kita sudah berani, berarti kita harus juga memiliki keberanian. Seperti Ratu
Ester tersebut. Nah, hikmat itu akan menuntun kita untuk membuat keputusan yang tepat. Kalau kita sudah memiliki hikmat, berarti keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang terbaik. Seperti yang Ratu Ester perbuat. Bagaimana dia mengundang Raja Ahasweros untuk datang ke perjamuan tersebut. Itu karena dia memiliki hikmat. Di saat kamu melakukan segala sesuatu juga, di saat kamu berpikir berhikmat, itu kamu juga jangan terburu-buru dalam bertindak. Tetapi pertimbangkan segala sesuatu dengan cermat. Di saat kamu bertindak melakukan segala sesuatu, kamu itu harus pertimbangkan juga. Seperti yang saya sudah bilang, bahwa kedepannya itu akan jadi seperti apa, resikonya apa yang harus dilakukan. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Dalam dunia berbisnis juga seperti itu. Kita itu harus berhikmat. Apakah kedepannya usaha kita akan maju, apa akan berkembang, atau akan bangkrut. Itu yang harus kita pikirkan. Karena kita sudah memiliki keberanian, berarti kita juga harus memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Jangan kita sudah memiliki keberanian, tapi kita tidak memiliki hikmat tersebut. Kita itu juga harus tanamkan hikmat dalam kehidupan kita itu. Supaya segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu apapun itu, bisa menjadi baik, bisa menjadi yang luar biasa ke depannya. Kita lihat, Ester ini sungguh luar biasa. Dia Ratu Ester yang sangat luar biasa, yang bisa untuk menghadapi raja. Itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Maka itu kita terus belajar supaya kita memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Kita terus belajar, memiliki hikmat dalam bertindak, dalam setiap kehidupan kita, usaha kita, atau apapun itu, milikilah hikmat tersebut. Nah, ada satu poin lagi untuk kita, yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu di kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Itu menyatakan bahwa pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, di sini Ratu Ester juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia sudah berhikmat, dia sudah memiliki keberanian, dia juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia percaya, dia tahu bahwa hanya dengan keberanian dia, dengan hikmat dia itu tidak cukup baginya. Jadi dia harus mengandalkan Tuhan. Bahkan dia itu pergi untuk mengumpulkan setiap bangsa-bangsa Yahudi yang ada di situ untuk berpuasa. Untuk jangan makan, jangan minum 3 hari. Karena dia tahu jika dengan keberanian, dengan kemanusiaannya sendiri, itu tidak mungkin. Jadi dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia, dalam perbuatan dia, dalam hikmatnya, dalam tindakannya. Dia itu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap perjuangan Ester, dia itu selalu mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu senantiasa menolong dia untuk menemui Raja Ahasweros. Nah, Raja Ester tahu, Ratu Ester tahu bahwa Raja akan lebih mungkin mendengarkan dia jika dia berada dalam suasana hati yang baik. Jadi di situ Ester juga harus mengambil keputusan atau membuat salah satu keadaan yang membuat Raja Ahasweros bisa menerima Ester. Bisa menerima apa keadaan Ester sekarang itu. Nah,
Oleh karena itu, Ester menciptakan suasana yang menyenangkan, yaitu melakukan perjamuan seperti tadi, supaya dia bisa mengambil hati Raja Ahasweros. Karena dia tahu bahwa untuk menemui raja itu sangat sulit. Bahkan di ayat pasal 14 ayat 16 ini menyatakan bahwa Ester juga merelakan untuk mati. Jika terpaksa dia harus mati, berarti dia harus mati. Dia itu sudah menyatakannya kepada bangsa-bangsa Yahudi, kepada orang-orang Yahudi, bahwa jika dia bertemu dengan raja dan dia harus mati, biarlah dia mati. Tapi pada saat itu dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia dalam kehidupannya. Maka itu dia menyuruh setiap orang-orang Yahudi yang sudah saya bilang bahwa mereka berpuasa, mereka berdoa serta dayang-dayangnya, mereka semua itu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena jika dengan keadaan mereka sendiri, mereka tidak bisa. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak bisa untuk menaklukkan hati raja. Maka itu Ester menyuruh semuanya untuk berpuasa. Nah, kita juga dalam setiap keadaan kita, dalam setiap perjuangan kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita itu bisa sendiri tanpa Tuhan. Kita itu bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kita jangan berpikir seperti itu. Tapi kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan, kita meminta bimbingan daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Jangan pernah kita menganggap diri kita sudah hebat. Jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita itu bisa segala-galanya. Mungkin kita sudah memiliki keberanian, kita sudah memiliki hikmat. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiapnya itu tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Maka itu, belajarlah dari kisah Ester ini supaya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti Ratu Ester ini, dia sudah menjadi ratu, dia juga sudah memiliki hikmat, sudah memiliki keberanian. Tapi dia itu tidak sombong, dia itu tidak meninggikan dirinya, dia tetap rendah hati, dia tetap tunduk kepada Tuhan, dia tetap berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia itu manusia yang lemah, dia itu manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Kita di sini juga kita harus sama-sama belajar supaya kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu kita hanyalah manusia biasa, manusia yang terbatas. Jadi manusia yang membutuh pertolongan daripada Tuhan. Kita tahu mungkin kita sudah memiliki hikmat dalam setiap usaha kita, atau kita memiliki keberanian dalam setiap usaha kita. Tapi yang terutama yaitu andalkanlah Tuhan dalam setiap keadaan-keadaan itu. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa menolong kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Mungkin dalam usaha kita yang sudah bangkrut atau apapun, andalkanlah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu akan mengubah semuanya menjadi yang lebih baik. Maka itu kita harus terus percaya kepada Tuhan. Seperti Ratu Ester ini. Dia terus percaya kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan dia. Jadi pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Ester ini, yaitu kisah Ester ini mengajari kita bahwa keberanian dan hikmat adalah kunci mengubah keadaan. Jika kita memiliki keberanian, memiliki hikmat, percaya kepada Tuhan, maka itu akan mengubah setiap keadaan kita. Karena kita sudah memiliki keberanian yang luar biasa, kita juga sudah memiliki hikmat, kita juga sudah mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai kita lebih luar biasa lagi. Mungkin pada saat ini kamu sedang bergumul, ingin membuka usaha atau bergumul dalam perkuliahan, dalam sekolah atau apapun itu. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan jalan bagimu. Karena kita sudah lihat juga dari kisah Ester ini,
bahwa Tuhan senantiasa menjaga Ratu Ester sampai dia bisa bertemu dengan Raja Ahasweros tanpa dia tidak harus mengalami kematian dalam kehidupannya. Ester saja sudah Tuhan lindungi, apalagi kita. Pasti Tuhan senantiasa melindungi kita dalam setiap keadaan kita. Nah, keberanian untuk melangkah dalam bertindak dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal adalah 3 poin penting dalam kehidupan kita. Biarlah kita itu senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita juga selalu memiliki hikmat untuk bertindak dengan baik kepada Tuhan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini bisa memberkati semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan bisa menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini juga menjadi fondasi yang kuat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan kami selalu memiliki hikmat, kami selalu memiliki keberanian Tuhan. Kami juga selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajarilah kami terus Tuhan, supaya kami lebih lagi untuk dekat kepadamu, kami lebih lagi Tuhan untuk mengandalkan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.